Bugar, jumpa lagi dengan saya Ana di program Bugar. Saya tidak bosan loh mengunjungi Anda untuk terus berbagi informasi penting berkaitan dengan kesehatan. Saya harap Anda juga tidak bosan untuk terus mengikuti program ini. Saya berani jamin, kalau Anda rutin mengikuti program Bugar, Anda akan kaya informasi penting berkaitan dengan kesehatan. Saudara, begitu musim hujan tiba, jamur akan tumbuh di mana-mana. Jamur adalah juga istilah yang dipakai untuk menggambarkan parasit pengganggu yang bisa juga muncul di bagian dalam mulut yang sering kita kenal dengan sariawan. Bagaimana sariawan bisa muncul? Bagaimana mengobatinya? Bagaimana pula mencegahnya? Saya dan Dr. Eriliana akan berbagi informasi penting ini khusus untuk Anda. Apa kabar Dr. Eril? Kabar saya baik, sebaik kabarnya Bu Ana. Iya, berarti kita dua sama-sama baik hari ini ya. Dr. Eril, saya punya banyak pertanyaan ini berkaitan dengan sariawan. Ya. Pertanyaan saya yang pertama, sariawan ini sebenarnya penyakit apa sih? Nah, itu dia. Jadi kalau bicara sariawan ini sebenarnya adalah suatu kondisi perlukaan ya pada jaringan mukosa atau selaput lendir. Nah, jadi makanya yang sering kita kenal itu adalah sariawan yang di rongga mulut. Iya, iya. Karena memang selaput lendir yang paling gampang terlihat gitu ya. Salah satunya adalah yang di rongga mulut ini. Ya. Jadi kalau ada luka, kemudian warnanya putih, udahlah pasti kita bilang, wah itu sariawan gitu. Tetapi sebenarnya nggak cuma di rongga mulut saja Bu Ana. Karena memang selaput lendir itu di organ tubuh kita banyak. Jadi kalau misalkan, apa bisa selain di rongga mulut di mana lagi nih di bagian-bagian lain misalnya. Kalau dari sepanjang pengalaman saya sih, saya pernah melihat sariawan di tempat yang lain ya. Jadi salah satunya melalui endoskopi, pemeriksaan endoskopi bisa kelihatan ternyata ada sariawan juga ditemukan di lambung. Oh, di lambung bisa di lambung. Terus kemudian pada pasien dengan riwayat kanker leher rahim atau CA cervix, kita bisa dapatkan wujud penampakan sariawan juga di leher rahimnya. Terus kemudian pada pasien-pasien riwayat dia terkena infeksi herpes. Nah, herpes ini selain bisa kena di rongga mulut, untuk tempat lain juga bisa menjadi di kemaluan ya. Itu juga bentuk wujud kelainan kulitnya bisa berupa mirip dengan sariawan juga. Gitu. Gitu. Nah, penyebabnya apa, Dok? Penyebabnya ini multifaktor sebenarnya. Multifaktor ya. Multifaktor. Jadi terutama kalau untuk yang kita bahas pada kesempatan ini adalah untuk rongga mulut, itu bisa karena faktor trauma. Ya jelas. Jadi mungkin kebentur sesuatu, waktu sikat gigi kita terlalu keras atau kegigit. Nah, itu kan berarti selaput lendir rongga mulut kita yang warnanya pink. Itu dia mengalami perlukaan. Karena traumanya itu, akhirnya dia jadi luka. Awalnya mungkin hanya darah, selang 1-2 hari jadi putih. Nah, itu wujudnya jadi sariawan. Terus untuk faktor yang lain bisa juga karena faktor nutrisi ya. Jadi ada kekurangan vitamin tertentu. Ya, itu menyebabkan terjadinya sariawan pada rongga mulut. Kemudian suatu kandungan tertentu yang ada terkandung di dalam produk-produk pasta gigi. Ya, jadi kita harus hati-hati nih milih pasta gigi. Kita harus cermat, artinya saya pakai pasta gigi X gitu, nggak ada masalah. Terus terbawa iklan, digantilah pasta gigi Y. Setelah ganti kok saya jadi gampang kena sariawan. Ya, kita harus cermati kandungannya, karena memang ada beberapa zat tertentu yang terkandung dalam pasta gigi justru bisa membuat gampang kena sariawan. Terus kemudian ada lagi faktor genetik, ya. Tapi genetik ini syaratnya agak berat, karena harus kedua orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya ayah dan ibu sering terkena, kita sebut sebagai stomatitis aptos recurrent. Itu kita singkat SAR. Itu adalah sakit yang sering terjadi berulang-ulang. Kalau ayah ibunya sering kena, besar risiko si anak juga akan kena. Salah satu atau semua anaknya bisa kena gitu. Terus kemudian faktor yang lain bisa karena faktor stres.
Oh, stres juga bisa ya? Stres tuh bisa, jadi menimbulkan sariawan. Terus kemudian faktor, ya ini yang agak menarik ya, bisa pada perempuan itu faktor hormonal. Nah, jadi pada waktu menjelang menstruasi hampir selalu bisa dititeni atau bisa dia sampai hafal gitu. Loh, aku sariawan ini, aku ini mau mens. Tetapi untuk faktor hormonal ini belum tentu semua wanita akan mengalami. Ya, dan ini memang saya sulit menjelaskan ya, artinya karena memang kalau sudah ilmu hormon itu sudah ilmu tingkat tinggi ya menurut saya. Jadi tapi kalau misalkan beberapa pendengar mungkin, oh ya cocok ini, aku kalau mau mens kalau sariawan, ya memang berarti dalam hal ini sariawan yang diderita ini adalah sariawan yang disebabkan karena faktor hormonal. Seperti itu. Jadi sariawan ini bisa menyerang siapa saja, Dok? Sariawan bisa menyerang siapa saja. Jadi mulai dari bayi sudah bisa ya. Kemudian anak, remaja, dewasa bahkan sampai lansia bisa kena. Oh begitu. Kan tadi faktornya banyak sekali. Jadi selama faktor-faktor itu dialami oleh seseorang, dia bisa kena. Nah, tadi dokter menjelaskan kalau sariawan itu kan ada juga selain di rongga mulut, ada juga di bagian-bagian lain ya. Apakah sekali serang begitu, sariawan itu bisa menyerang di mulut dan organ-organ yang lain? Kalau saya jawab sih bisa saja seperti itu. Bisa juga bisa saja seperti itu. Tetapi dalam kasus sebenarnya ini bukan kan tadi saya sampaikan itu adalah stomatitis aptos ya. Jadi kalau stomatitis itu maksudnya adalah untuk rongga mulut, aptos itu adalah wujud lukanya. Yang disebut sebagai sariawan tadi adalah luka pada selaput lendir. Jadi pada kondisi yang saya sebut sebagai Stevens-Johnson syndrome. Ya, mungkin pendengar bisa berusaha mencari tahu. Itu memang salah satu sindrom atau gejalanya, komponen gejalanya adalah gangguan pada selaput lendir. Dia akan gampang mengalami perlukaan. Pada pasien dengan yang menderita Stevens-Johnson syndrome, itu bisa seolah-olah kayak seluruh tubuhnya itu selaput lendirnya mengalami luka aptus ini, luka sariawan. Gitu. Tetapi kalau yang tadi yang saya sampaikan, karena penyebab sariawan di rongga mulut, di lambung, kemudian tadi ya di leher rahim sama yang di kemaluan, itu kan beda-beda. Tadi kan ada yang karena virus, ada yang karena kanker, terus ada yang karena memang kalau yang lambung itu biasanya karena terkait dengan riwayat sakit mah dia, gangguan asam lambung, seperti itu. Kalau pada satu orang langsung kena semua sih kayaknya menderita sekali. Tapi kalau pada kasus Stevens-Johnson bisa. Tetapi kalau yang wujud tadi di awal saya jelaskan kena ke satu orang, ya kok selama ini saya belum pernah menemukan ya. Nah ini apa efeknya ke tubuh ya kalau seseorang itu kena sariawan? Apakah memang kalau kena sariawan di rongga mulut itu bisa berpengaruh ke tubuh yang jadi lemas begitu atau bagaimana? Iya, seringnya dikeluhkan demikian Bu Ana. Gitu ya. Jadi pasien datang itu dok sariawan, setelah dilihat ya memang sih gede gitu. Terus tapi setelah kita lakukan teknik wawancara medis ternyata memang masuk akal juga kenapa dia jadi lemas. Karena gimana makanya, aduh dok baru-baru makan dok, ini saya ngomong aja sambil kayak gini gitu, sambil dia nahan-nahan gitu. Karena memang kesakitan dengan kalau sariawan di rongga mulut, apalagi kalau sudah kena di langit-langit untuk nelen dia akan susah, atau apalagi kalau udah kena di deket-deket amandelnya, itu dia tambah parah sekali. Akan membuat asupan energi yang dia butuhkan itu akan menurun. Nah kalau sudah bicara energi, ini konsekuensinya panjang. Jadi kebutuhan dia untuk aktivitas sehari-hari, ya, yang tadinya makannya bisa 3 piring, dia harus perjuangan menghabiskan 1 piring karena kesakitan. Kemudian kalau energinya untuk aktivitas sehari-hari aja kurang, apalagi untuk daya tahan tubuh. Nah, karena kenapa tadi mungkin stres ya, itu salah satu penyebabnya. Karena orang stres itu biasanya dia fungsi perawatan diri dan sebagainya udah nggak terlalu aware terhadap dirinya. Jadi itu membuat daya tahan tubuhnya pun juga gampang ngedrop. Akhirnya gampang juga kena sariawan. Gitu. Lalu begini dok, saya pernah punya teman ini dalam tiap bulan itu selalu dia terkena sariawan, gitu. Nah ini penyakit yang perlu diwaspadai atau bagaimana?
sampai seseorang tiap bulan kena sariawan ini? Iya. Kalau memang udah menjadi langganan, yaitu dia kita harus lihat tadi dari beberapa multifaktor risiko tadi ya. Apakah dia perempuan, gimana dengan kondisi hormonnya dia. Terus kalau memang dia nggak perempuan, dia adalah laki-laki, harus dilihat status daya tahan tubuhnya dia. Karena kalau jangan-jangan sariawan per bulannya ini yang udah jadi langganan itu justru menunjukkan ada gangguan pada sistem daya tahan tubuhnya. Nah ini memang harus dicari karena orang dengan sistem daya tahan tubuh menurun, dia akan gampang kena infeksi. Kemudian salah satu infeksi jamur kalau sudah kena rongga mulut, yaitu Candidiasis oris. Nah itu gampang dia mengalami sariawan seperti itu. Sariawan ini soalnya termasuk penyakit kambuhan ya dok ya? Sebenarnya sih enggak juga ya Bu Ana ya. Enggak ya? Enggak, harusnya sih enggak. Karena kan tadi penyebabnya yang paling sering itu justru trauma. Kena apa namanya sikat gigi, kebentur, kegigit dan seperti itu. Tapi kalau penyebab-penyebab lain sebenarnya bisa dititeni. Tapi kalau apa namanya untuk yang tadi kayak hormonal, pengaruh dengan daya tahan tubuh, itu yang harus dicari tahu penyebabnya. Apalagi mungkin kita dapatkan riwayat ternyata ayah ibunya juga punya riwayat tadi yang kecuali kalau memang judulnya adalah stomatitis aphthous recurrent. Kalau sudah divonis itu ya berarti memang dia harus menerima kenyataan bahwa sariawan yang dia derita adalah sariawan yang sifatnya akan recurrent atau akan kambuh-kambuhan. Oh begitu. Gitu. Iya. Baik, terima kasih banyak Dr. Eril. Saya jadi tambah pengetahuan tentang sariawan ini. Padahal mungkin awalnya kayak sepele gitu ya. Berarti tidak boleh dianggap sepele nih ya. Iya. Baik, terima kasih banyak dokter. Sama-sama Bu Ana. Saudara, jangan hidup sebagai parasit yang hanya akan merugikan orang lain. Tetapi hiduplah seperti lilin yang selalu memberi penerangan bagi orang yang membutuhkannya.